Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kelas 9 di PTS tengah semester K2 Ujung Sumping kelas 8. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Sunda di penilaian tengah semester 2. Judul nu bakal digarap ke urang samudayana nyaeta terkait pakeman basa. Pakeman basa ya. Judul yang akan kita bahas yaitu terkait tentang pakeman basa, yaitu artinya rangkaian kata yang memiliki makna tertentu dan tidak bisa diartikan secara kosakata secara harfiah secara langsung. Jenis pakeman basa ya, jenis-jenis pakeman basa atau kata-kata yang memiliki makna tertentu. Nu kahiji nyaeta babasan, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia perumpamaan. Nu kadua paribahasa, dalam bahasa Indonesia itu peribahasa. Nu katilu panyaraman, ya, yaitu adalah larangan yang akan mengakibatkan sesuatu atau kita katakan pamali, tidak melakukan itu, tidak boleh melakukan ini, nanti akan ada akibatnya. Nu kaopat kila-kila, yaitu tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Misalkan contohnya adalah jatuhnya foto mungkin yang banyakkan di sinetron, itu artinya akan ada kecelakaan, dan yang lainnya contoh-contohnya kita akan sampaikan dan kita akan bahas di slide selanjutnya. Contoh-contoh kalimat tina pakeman basa. Nu kahiji babasan atau perumpamaan. Contoh dari perumpamaan atau babasan dalam bahasa Sunda, di bahasa Sunda. Gede hulu, kalau artinya ke bahasa Indonesia itu artinya besar kepala, yang memiliki makna adalah sombong. Kedua contohnya hampang leungeun, kalau bahasa Indonesia itu ringan tangan ya. Arti yang negatif ringan tangan itu atau hampang lengan yaitu suka memukul atau suka dengan kekerasan. Tapi kalau dalam yang positif ya, arti ringan tangan atau hampang itu suka menolong. Contoh nu lainnya bodoh alewoh ya. Kita nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang ini, karena kalau bodoh itu artinya bodoh, alewoh itu suka bertanya ya, nggak ada nggak ada arti yang secara khusus, maka artinya adalah suka bertanya kalau tidak paham ya, suka bertanya kalau tidak paham. Contoh selanjutnya hampang birit ya, hampang itu ringan, birit itu pantat, bagian pantat ya. Artinya adalah mudah untuk disuruh. Contoh paribahasa atau peribahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia kan banyak juga ya contoh peribahasa. Dalam bahasa Sunda nu kahiji contoh adat kakurung ku iga. Yang memiliki arti memiliki perilaku yang jelek susah diubah. Cikaracak ninggang batu lila-lila jadi legok. Nah, artinya adalah terus berusaha meskipun sulit nanti akan menuai hasilnya. Halnya seperti air yang terus menetes ke dalam ke atas batu ya, lama-lama itu tetesan tersebut akan menjadi lubang ya. Bentik curug balas nunjuk ya, ini contoh peribahasa. Yang terakhir suka menyuruh artinya. Contoh nu katilu pakeman basa nyaeta panyaraman ya. Contoh yang ketiga ya, pembagian pakeman itu panyaraman, itu larangan ya, kalau mengakibatkan sesuatu maka kalau melakukan sesuatu akan mengakibatkan sesuatu. Kalau ini gampangnya pamali ya. Contohnya biasanya kalimat panyaraman teh sok make kalimat awal ulah atau teu meunang. Biasanya awal kata dari panyaraman itu dengan kata ulah atau teu meunang, artinya tidak boleh ya. Contoh nu kahiji kalimatna ulah diuk dina meja mantak boga loba hutang. Artinya jangan duduk di atas meja ya, karena akan mengakibatkan banyak hutang. Contoh yang kedua adalah teu meunang heheotan ti peuting matak disampeurkeun ku mau. Enggak boleh bersiul di malam hari karena itu akan mendatangkan atau didatangi
harimau. Ya, itu contoh penyiraman. Ya, artinya ini hanya sebuah bahasa yang melarang sesuatu, akibatnya pasti ada tapi kita tidak tahu apa akibat dari larangan tersebut. Paling tidak mungkin kalau dilarang pasti ada sebuah madorotnya. Ya, paling tidak kalau dilarang hal yang bertentangan dengan agama Islam pasti akan menanggung akibatnya. Akibat terburuk adalah masuk ke neraka atau menanggung mengumpulkan dosa. Pakeman basa nu kaopat nyata kila-kila atau tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Ya. Nah, ini merupakan salah sahiji kepercayaan orang Sunda wiwitan ya. Orang Sunda zaman dahulu, mungkin di Jawa juga sama ada, yaitu kila-kila atau tonde atau alamat ya. Anu biasana jolna tina kejadian alam sasatoan atau tina anggota badan. Biasanya kila-kila ini atau tanda-tanda akan terjadi sesuatu itu datangnya dari kejadian alam, dari hewan-hewan atau dari anggota badan. Contoh, lamun aya kuku puas suka imah, kalau ada capung, kupu-kupu ya masuk ke rumah, maka artinya adalah akan datang tamu ya, datang semah ya. Alamat rek aya semah. Contoh nu kedua, lamun panas daun jeli. Kalau panas nih daun telinga ya, dalam bahasa Sunda kila-kilanya itu tandanya adalah aya nu ngomongkeun, ada yang membicarakan. Contoh nu katilu, ngimpi newak manuk ya, mimpi menangkap burung ya, artinya adalah bakal menang jodoh, yaitu tandanya ia akan mendapatkan jodoh. Nah, kila-kila dan tadi penyiraman merupakan kepercayaan di Sunda ya, atau di Jawa juga ada kepercayaan seperti itu. Tapi kalau dalam Islam ya, itu merupakan sebuah tahayul. Kita hanya mengambil ilmunya saja. Mudah-mudahan dengan adanya larangan ya, kalaupun ada sebuah kejadian itu kita ambil faidahnya, ambil hikmahnya, tapi jangan mempercayai akan terjadi akan sesuatunya. Nah, itu tadi materi terkait pakeman basa. Itu tadi materi tentang pakeman basa, dan sekarang kita akan nyocokkan bere tanda centang. Kemudian sekarang adalah soalnya mencocokkan ya kata-katanya. Misalkan berat birit itu termasuk apa ya, tinggal dicentang ya, tinggal ditanda contreng ya, benar kasih tanda aja. Berat berit misalkan contoh peribahasa, maka dikasih tanda di peribahasa. Atau kurung batok itu ya, tanda kila-kila katakan menurut antum ya, tinggal diisi berarti kira-kira itu dikasih tanda di kurung batok itu kira-kira. Mudah-mudahan hasilnya baik ya, hasilnya sae diantos jawabannya dikumpulkan di ketua kelas, tulis ulang soalnya. Mudah-mudahan nilainya sae, karena ini merupakan ulangan PTS terakhir untuk kalian di SMP Dewan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.